Hai Channers, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan dalam dunia digital, yaitu bagaimana cara menjaga data pribadi kalian. Apakah kalian tahu bahwa setiap kali kalian menggunakan perangkat digital, berbagi informasi pribadi atau terhubung dengan dunia maya, kalian menyerahkan sebagian dari diri kalian? Ya, setiap klik, setiap unggahan, dan setiap transaksi kalian meninggalkan jejak digital yang membentuk gambaran lengkap tentang siapa kalian. Dalam era digital yang semakin maju ini, menjaga keamanan data pribadi kita menjadi sangat penting. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga detail informasi keuangan dapat menjadi target bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dalam dunia yang semakin terhubung ini, keberadaan kita berada di persimpangan antara kemudahan dan resiko. Resiko bahwa data pribadi kita bisa jatuh ke tangan yang salah, disalahgunakan, atau bahkan digunakan untuk merugikan kita. Di era teknologi yang semakin maju ini, perlindungan data pribadi kita menjadi hal yang sangat penting. Nah, Channers, apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana kalian dapat melindungi data pribadi kalian di tengah maraknya ancaman cyber? Di video kali ini, kami akan membagikan tips dan trik bagaimana cara menjaga data pribadi kalian dengan baik. Mulai dari bagaimana menggunakan sandi yang sulit dipecahkan, bagaimana mengamankan perangkat kalian dari serangan cyber, bagaimana menjaga privasi di media sosial, dan bagaimana mengidentifikasi serangan phishing yang licik. Jadi, jika kalian ingin menjaga privasi dan melindungi data pribadi kalian dengan lebih baik, tonton video ini sampai habis ya. Karena kami akan memberikan wawasan yang berguna dan langkah-langkah praktis yang dapat kalian terapkan segera setelah menonton video ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pentingnya kesadaran akan privasi yang merupakan fondasi kuat untuk menjaga data pribadi dengan baik. Menjaga data pribadi dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya privasi dan ancaman yang dapat timbul akibat kebocoran data. Privasi bukanlah sekedar hak yang kita miliki, tetapi juga merupakan pertahanan yang melindungi identitas dan informasi pribadi kita dari penyalahgunaan. Dalam era di mana teknologi dan konektivitas terus berkembang, kebocoran data bisa memiliki konsekuensi yang serius. Dengan meningkatkan kesadaran akan privasi, kita dapat membantu membangun budaya yang lebih peduli terhadap keamanan data pribadi. Hal ini tidak hanya melindungi diri kita sebagai individu, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua orang. Nah, Channers, kesadaran akan privasi bukan hanya tentang pemahaman akan pentingnya privasi dan konsekuensi kebocoran data. Ini juga melibatkan langkah-langkah nyata untuk menjaga privasi dan mengurangi resiko yang terkait. Langsung saja kita bahas 5 tips dari kami untuk kalian agar kalian dapat menjaga data pribadi dan menghindari resiko kebocoran data. Yang pertama, gunakanlah sandi yang kuat. Penggunaan kata sandi yang kuat merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan data pribadi kita. Mengapa penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat? Jawabannya sederhana. Kata sandi yang kuat membuat akun kita lebih sulit untuk diretas atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kata sandi yang lemah atau mudah ditebak dapat dengan mudah ditembus oleh peretas menggunakan metode seperti serangan kata sandi atau mencoba berbagai kombinasi. Dengan kata sandi yang kuat, kita dapat meningkatkan tingkat keamanan akun kita dan melindungi data pribadi kita dari ancaman yang mungkin timbul. Nah, sekarang bagaimana membuat kata sandi yang kuat? Pertama, penting untuk menggunakan kombinasi karakter yang beragam. Gabungkan baik huruf kecil maupun huruf kapital dengan angka ataupun simbol, maka akan memperkuat keamanan kata sandi.
Semakin kompleks kombinasinya, semakin sulit bagi peretas untuk menebak atau memecahkannya. Yang kedua, penting untuk menghindari kata-kata umum ataupun kombinasi yang mudah ditebak. Menggunakan kata-kata seperti password atau kombinasi angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, sangat rentan terhadap serangan. Peretas sering menggunakan kamus kata-kata umum ataupun daftar kata sandi yang sering digunakan dalam upaya untuk mencoba memecahkan kata sandi. Kemudian yang ketiga adalah hindari menggunakan nama kalian dengan ditambahkan tanggal lahir kalian, karena itu adalah salah satu cara termudah bagi orang lain untuk meretas akun kalian jika mereka tahu tanggal lahir kalian. Yang keempat, jangan menggunakan kata sandi yang sama untuk berbagai layanan ataupun media sosial. Menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun kalian akan meningkatkan resiko kebocoran data. Jika satu akun diretas dan kata sandinya terungkap, maka semua akun lain yang menggunakan kata sandi yang sama akan terancam. Menggunakan kata sandi yang unik untuk setiap akun akan meminimalkan dampak jika salah satu akun kalian terkena serangan. Lalu yang kelima, kalian disarankan untuk mengganti kata sandi secara berkala. Mengubah kata sandi secara rutin dapat membantu melindungi akun kita dari serangan yang mungkin terjadi pada masa lalu. Hal ini merupakan tindakan pencegahan yang baik terhadap serangan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalian bisa mengubahnya secara periodik, selama sebulan sekali atau sesuai keinginan kalian. Dan yang terakhir, penting untuk menyimpan kata sandi secara aman dan tidak memberikannya kepada orang lain. Catatlah setiap kata sandi dari akun kalian, kemudian simpan di tempat yang menurut kalian paling aman, tetapi juga tempat yang kalian akan tuju pertama kali ketika mencarinya. Namun hindari mencatat kata sandi di tempat yang mudah diakses atau memberikannya kepada orang lain, kecuali jika diperlukan dalam situasi yang dipercaya dan dijamin keamanannya. Dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, kita dapat meningkatkan tingkat keamanan akun kita dan melindungi data pribadi kita dari serangan. Langkah yang kedua adalah mengamankan email. Keamanan email sangat penting karena seringkali menjadi target serangan phishing dan pencurian identitas. Untuk menjaga keamanan email kalian, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, gunakanlah kata sandi yang kuat. Seperti yang sudah dibahas tadi, penting untuk membuat sandi yang kuat. Semakin rumit kata sandi kalian, semakin sulit bagi peretas untuk menebaknya. Yang kedua, aktifkan verifikasi dua faktor. Pada saat ini, hampir semua penyedia layanan email memiliki fitur verifikasi dua faktor atau dua langkah. Kalian bisa memastikan untuk mengaktifkan verifikasi dua faktor pada akun email kalian. Verifikasi dua faktor menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan meminta kode verifikasi yang dikirimkan melalui pesan teks, aplikasi autentikasi. Dengan verifikasi dua langkah, bahkan jika sandi kalian diketahui orang lain, mereka masih memerlukan faktor kedua untuk mengakses akun kalian. Yang ketiga, waspada terhadap email mencurigakan. Kalian harus selalu berhati-hati terhadap email yang mencurigakan. Jika kalian menerima email yang tampak mencurigakan, waspadailah dan jangan asal mengklik tautan atau lampiran yang tidak dikenali. Perhatikan tanda-tanda umum seperti ejaan atau tata bahasa yang buruk, alamat pengirim yang mencurigakan, atau permintaan informasi yang tidak wajar. Yang keempat, jangan memberikan informasi pribadi melalui email. Juga perlu untuk diingat bahwa layanan atau organisasi terpercaya biasanya tidak akan meminta informasi kalian melalui email. Jika kalian menerima email yang meminta informasi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau informasi identitas lainnya, jangan memberikannya melalui email. Pastikan untuk memverifikasi keaslian email tersebut dengan cara lain, seperti menghubungi lembaga yang diklaim mengirimkan email tersebut
melalui saluran komunikasi yang sah atau telepon. Yang kelima, perbarui perangkat lunak dan antisipasi keamanan. Pastikan perangkat lunak atau software email kalian, termasuk program email dan antivirus, selalu diperbarui dengan versi terbaru. Yang keenam, gunakan layanan email yang aman. Pilih penyedia layanan email yang memiliki fitur keamanan yang kuat. Perusahaan seperti Google, Yahoo, Microsoft, ataupun yang lainnya menawarkan lapisan keamanan tambahan seperti deteksi phishing otomatis dan proteksi spam yang canggih. Pastikan kalian memanfaatkan fitur-fitur ini dan mengaktifkan opsi keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan email kalian. Tetaplah waspada dan jangan ragu untuk melaporkan email yang mencurigakan kepada penyedia layanan email jika kalian merasa ada aktivitas yang mencurigakan pada email kalian. Yang ketiga, mengamankan perangkat smartphone. Keamanan perangkat merupakan faktor krusial dalam menjaga data pribadi dan mencegah akses yang tidak sah ke informasi sensitif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan perangkat kalian. Pertama, aktifkan kunci layar dan pengenal biometrik. Pastikan perangkat kalian dilindungi dengan kunci layar yang kuat, seperti pola, PIN, ataupun kata sandi. Selain itu, jika perangkat kalian mendukung pengenal biometrik, seperti sidik jari, ataupun pemindaian wajah, aktifkan fitur tersebut. Pengenal biometrik menambahkan lapisan keamanan tambahan dan membuatnya lebih sulit bagi pihak yang tidak dikenal untuk mengakses perangkat kalian. Yang kedua, perbarui perangkat secara teratur. Pembaruan keamanan adalah elemen penting dalam menjaga keamanan perangkat kalian. Pastikan perangkat kalian selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan yang terbaru yang dirilis oleh produsen perangkat atau penyedia sistem operasi. Pembaruan ini seringkali mengatasi kerentanan keamanan yang baru ditemukan dan memberikan perlindungan tambahan. Yang ketiga, hati-hati saat mengunduh aplikasi. Pastikan kalian hanya mengunduh aplikasi dari sumber yang terpercaya, seperti toko aplikasi resmi, Google Play Store atau Apple App Store. Aplikasi yang diunduh dari sumber yang tidak terpercaya atau situs pihak ketiga dapat mengandung malware atau virus yang dapat membahayakan keamanan perangkat kalian. Yang keempat, periksa izin aplikasi. Saat menginstal sebuah aplikasi, periksa izin yang diminta oleh aplikasi tersebut. Pastikan izin yang diminta sesuai dengan fungsi dan kebutuhan aplikasi. Jika ada aplikasi yang meminta izin yang tidak relevan atau terlalu banyak izin yang tidak perlu, pertimbangkan untuk tidak menginstalnya atau mencari alternatif yang lain. Yang terakhir, gunakan aplikasi keamanan atau antivirus. Pertimbangkan untuk menginstal aplikasi keamanan atau antivirus yang terpercaya pada perangkat kalian. Aplikasi ini dapat membantu mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan, seperti malware atau phishing, serta memberikan fitur tambahan, seperti pemindai perangkat yang dapat mengidentifikasi kerentanan keamanan. Dengan demikian, kalian dapat menjaga data pribadi kalian tetap aman dan melindungi perangkat kalian dari ancaman yang mungkin timbul. Langkah yang keempat, menjaga privasi di media sosial. Menjaga privasi di media sosial merupakan langkah penting untuk melindungi informasi pribadi kalian dan mengendalikan akses yang orang lain miliki terhadapnya. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan beberapa cara untuk menjaga privasi di platform media sosial. Pertama-tama, atur pengaturan privasi dengan cermat. Setiap media sosial sekarang umumnya memiliki opsi pengaturan privasi yang memungkinkan kalian mengontrol siapa yang dapat melihat informasi kalian. Pastikan untuk memeriksa dan mengkonfigurasi pengaturan privasi dengan cermat. Kalian dapat membatasi siapa yang dapat melihat postingan kalian, informasi pribadi, dan daftar teman kalian.
pertimbangkan untuk membatasi akses hanya kepada orang-orang yang kalian kenal dan percayai. Yang kedua, pikirkan sebelum membagikan informasi pribadi. Sebelum membagikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau tanggal lahir di media sosial, pikirkan kembali konsekuensi potensialnya. Pertimbangkan untuk tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif secara terbuka di media sosial. Ingatlah bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh banyak orang dan digunakan dengan cara yang tidak diinginkan. Yang ketiga, berhati-hati dengan penandaan dan tautan. Ketika kalian ditandai dalam postingan atau tautan oleh orang lain, periksa dengan cermat isi konten tersebut sebelum menyetujuinya atau membagikannya. Pastikan bahwa konten tersebut sesuai dengan privasi kalian dan tidak mengungkapkan informasi pribadi yang tidak diinginkan. Yang keempat, gunakanlah kata sandi yang kuat dan berbeda. Seperti yang sudah dibahas pada awal video, pastikanlah akun media sosial kalian dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan berbeda dari kata sandi yang digunakan untuk akun lainnya. Gunakanlah juga verifikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan tambahan. Dengan menjaga privasi di media sosial, kalian dapat menjaga informasi pribadi kalian tetap aman dan mengontrol siapa saja yang memiliki akses ke dalamnya. Langkah yang kelima adalah mewaspadai serangan phishing. Phishing merupakan metode serangan yang sering digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, ataupun data pribadi lainnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan cara mewaspadai serangan phishing dan melindungi diri dari potensi kejahatan cyber. Yang pertama, waspadai email maupun pesan atau chat yang mencurigakan. Phishing seringkali dimulai melalui email ataupun pesan yang tampak meyakinkan. Perhatikan tanda-tanda yang mencurigakan, seperti kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk, email atau nomor pengirim yang tidak dikenal, ataupun permintaan informasi pribadi yang tidak wajar. Hindari mengklik tautan atau lampiran dari email atau pesan ataupun chat yang mencurigakan. Yang kedua, periksalah tautan dengan hati-hati. Sebelum memasukkan informasi pribadi atau login ke sebuah situs web, periksalah link website tersebut dengan cermat. Phisher seringkali membuat situs web palsu yang mirip dengan situs aslinya untuk menipu pengguna. Perhatikan tanda-tanda website palsu, seperti pengejaan yang salah, domain yang tidak cocok, atau tanda tambahan yang mencurigakan. Yang ketiga, jangan memberikan informasi pribadi tanpa verifikasi. Jika kalian menerima permintaan informasi pribadi melalui email, pesan teks, chat, atau panggilan telepon yang tidak dikenal, jangan memberikan informasi tersebut tanpa verifikasi yang jelas. Pelaku seringkali meminta informasi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, ataupun nomor kartu identitas sosial. Pastikan untuk memverifikasi keaslian permintaan tersebut dengan cara yang independen, seperti menghubungi lembaga atau organisasi terkait secara langsung. Yang keempat, tingkatkan kesadaran dan edukasi. Salah satu cara terbaik untuk melawan phishing adalah dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi diri sendiri. Pelajari cara kerja serangan phishing, tanda-tanda yang harus diwaspadai, dan praktek terbaik dalam mengidentifikasi dan menghindari serangan tersebut. Yang kelima, jangan asal mengklik tautan. Jika kalian menerima tautan di email, WhatsApp, ataupun jejaring sosial lainnya, jangan asal mengkliknya, karena mengklik tautan yang diterima sembarangan dapat mengakibatkan berbagai bahaya terkait dengan keamanan dan privasi kalian. Dalam menjaga data pribadi, kesadaran dan tindakan yang tepat sangatlah penting. Dalam video ini, kita telah membahas berbagai cara untuk melindungi data pribadi,
seperti menggunakan sandi yang kuat, menghindari tautan yang mencurigakan, mengatur pengaturan privasi di media sosial, dan mewaspadai ancaman phishing. Kesimpulannya, menjaga data pribadi adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu. Penting untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya privasi dan ancaman yang mungkin timbul akibat kebocoran data. Dengan menerapkan praktek-praktek yang telah dibahas tadi, kita dapat meminimalkan resiko kehilangan data pribadi ataupun penyalahgunaannya. Kunci utama dalam menjaga data pribadi adalah mengadopsi sikap proaktif dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang kita lakukan secara maya. Semoga tips-tips yang sudah dibahas tadi dapat membantu kalian untuk menjaga keamanan data pribadi kalian dan orang-orang terdekat kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap kalian menikmati konten yang telah kami bagikan. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.